Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam untuk saudanya yang mendengar podcast Iko. Ya, asik punya podcast. Nah, Iko adalah podcast Rumah Bako. Nah, perkenalkan, nama awak Afif. Awak adalah salah satu founder dari media atau Rumah Bako channel Iko bersama kawan-kawan yang lain, ada Azhari Daulay, Jo Randi Syahdina. Nah, jadi ya nama Mbak Afif. Dan selanjutnya melalui podcast Iko adalah konten pertamanya. Mungkin awak nih mau perkenalan seketel lah. Dan sayangnya cuma awak seorang sih yang berkesempatan kini ko untuk ngecek di konten ko. Tapi ndak apa, semoga bisa jadi perkenalan supaya sayang sama konten ko dan cinta asik. Nah, jadi pertama-tama mungkin dijalian seketek kenapa nama medianya atau channelnya atau podcastnya Rumah Bako. Nah, Rumah Bako adalah istilah yang familiar di orang Minang sebenarnya, entahlah kini, tapi dulu Rumah Bako sangat familiar. Rumah Bako kalau orang beralek, sebelumnya beralek nyampai ke Rumah Bako dulu, atau sudah tuh nyampai Bako, atau dipakai aja untuk orang menyindir orang gitu. Kalau ada orang-orang yang sembarang saya main dima gitu kan, sampai rundo di masaji yang main lalu saya tiba saya istilah Rumah Bako. Nah, jadi seolah-olah ya Rumah Bako adalah tempat yang paling nyaman tempat bermain, sampai mode rumah wak surang saya gitu kan. Dan kami akhirnya membuat nama Rumah Bako itu sebagai sesuatu nama yang artinya adalah rumah kita juga gitu. Rumah sampai main bersama, di situ bisa beraja, diskusi, makan lemak kalau ada, dan lain-lain gitu. Itulah secara filosofis adat Minangkabau, begitulah nama Rumah Bako diambil untuk channel atau podcast atau media itu. Nah, selain secara filosofis adat Minangkabau, Rumah Bako juga adalah sebuah akronim dari bisnis kami. Bisnis kami adalah Bagak Clothing. Nah, Bagak Clothing itu sudah berdiri sejak awal tahun 2017. Nah, awalnya namanya Bagak Kandang Clothing, yang awalnya diambil dari komik yang awak Afif sendiri ciptakan gitu. Namanya Bagak Kandang. Bisa dilihat di Instagram @bagakandang. Di Facebook juga ada @bagakandang. Dari situ kan diambillah Bagak Kandang Clothing. Tapi karena berbagai hal kami menyepakati bahwa namanya diganti sejak tahun 2018, diganti jadi Bagak Clothing. Nah, Bagak Clothing akhirnya karena berbagai kendala lagi, berbagai hal lagi, kami mengambil keputusan juga. Kami mencari akal bagaimana ya agar jualan kami ini bisa jalan beliak gitu kan. Nah, emang maaf kalau bahasanya tuh campur-campur ya, karena tuntutan publik asik. Nah, jadi balik ke cerita tadi. Nah, namanya Rumah Bako, yang Bako itu adalah akronim dari Bagak Clothing. Nah, terbuka aja rasionya. Jadi Rumah Bako adalah satunya Rumah Bagak Clothing. Tapi di siko kami tidak ingin menampilkan produk-produk saya gitu. Bahkan mungkin tidak soal produknya yang kami tampilkan, tapi Bagak Clothing itu adalah cikal bakal atau media kami agar kami bisa menyampaikan apa yang ingin
kami lakukan terhadap produk Iko. Maksudnya adalah Bagak Clothing Go. Nah, awalnya kami itu ingin membuat tentang perantauan. Tapi setelah dipikir-pikir kami ingin bertransformasi balik. Kalau perantauan kayaknya agak baik gitu. Akhirnya kami kembalikan lagi bagaimana sih apa sih yang rancangnya untuk Bagak Clothing Co. Kami dapatilah ya harusnya memang tentang Minangkabau. Memang sih kami bukanlah yang pertama dan sudah banyak pesaing atau kompetitor, tapi ya bukan kompetitor sih, tapi apa namanya, orang-orang yang berbisnis sama jo kami gitu, seperti senior Tangkele, Kapuya Clothing. Nah, itu hampir sama lah seperti itu. Cuma kami ingin menampilkan yang agak beda sedikit. Kami punya cita-citanya adalah bukan cita-cita, kami punya semacam idealisme yang ingin kami tampilkan tuh bukan hanya sekedar Minangkabau sekedar tampilan luar Minang gitu. Yang mana selama orang tahu Minang tuh bahaso, permainan gitu. Bahaso lah kebanyakan bahaso. Asal bahaso Minang ya Minang gitu kan. Tanpa ditelusuri balik apakah bahasonya kebetulan menurut adai, apakah justru mencemari atau menyimpangkan makna dari satu bahasa dalam Minangkabau. Nah, kami ingin melakukan hal seperti itu. Ya, kami pun yakin para kompetitor yang lain tidak melakukan itu. Tapi kami takut kalau hanya memakai bahasa Minang, hanya menggunakan bahasa Minangkabau saja, akan lari kepada hal seperti itu gitu. Nah, jadi kami ingin bergerak dari pemahaman tentang Minangkabau itu. Banyak hal yang bisa diangkat dari Minangkabau melalui media-media yang kami bangun, seperti seperti media itu. Nah, jadi dengan Bagak Clothing kami bercita-cita ingin mengangkat kembali adat budaya sosial Minangkabau, ada patata petitia atau berbagai pesan-pesan dari leluhur tentang bagaimana pemimpinan, bagaimana bermasyarakat, bagaimana bersilaturahim dengan sesama, bagaimana hidup dengan alam. Itu banyak, itu diajarkan di Minangkabau. Nah, kami ingin mengukir itu karena kami yakin ada Minangkabau adalah salah satu falsafah hidup yang bisa menjaga kita untuk hidup dimanapun sebagai orang Minangkabau gitu. Bahkan tidak hanya sebagai orang Minangkabau, siapapun yang ingin belajar tentang budaya Minangkabau, kalau ingin menerapkan apa yang diajarkan oleh adik budaya kita kok, insya Allah akan mendapatkan keberuntungan, keselamatan lah. Karena adat Minangkabau kan secara luhurnya bahkan disepakati adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Nah, adat Minangkabau tidak berseberangan dengan ajaran agama Islam. Nah, disitulah kami meyakini bahwa ajaran Minangkabau pastilah akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari agar bisa tentram, nyaman, dan damai. Nah, itulah rumah Bakulko dihadirkan pula untuk melancarkan cita-cita kami itu. Boleh ya. Ya, mungkin nanti di media Eko akan ditampilkan tentang hal-hal di Minangkabau yang mungkin orang banyak tahu, tapi kita tidak tahu dalam hal praktiknya dan mungkin perlu kita tidak tahu bagaimana anak-anak muda zaman kini, anak kita Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Z, entahlah apalah namanya itu. Tak tahulah kita kan apa pemahaman mereka. Bagi kini zaman teknologi, zaman globalisasi. Nah, berbagai hal di dunia kok gampang saja didapati. Tapi apa kabar dengan budaya kita sendiri?
apakah masih terpelihara dan terpraktekkan oleh kita sendiri? Nah, itu pertanyaannya. Itu yang menjadi dasar kami ingin memakai Kobadia. Mungkin segitu saya. Mohon maaf kalau agak waputa-puta. Kesimpulan bahwa rumah Bakoko adalah rumah kita juga. Rumah tanpa kita berdiskusi, rumah kita tanpa bertukar pikiran, nanti sampai kita menampilkan permainan adat Minangkabau yang bermanfaat bagi kita semua. Nanti konten-kontennya itu selain podcast monolog seperti ada dialog antara awak jo kawan-kawan, dialog jo orang-orang yang insya Allah hebat-hebat, atau dialog jo perantau Minang dimanapun mereka berada. Itu pasti akan menarik dan pasti banyak cerita yang bisa diangkat. Nah, selain itu ya mungkin ada hiburan-hiburan seketek gitu kan. Seketek kok maksudnya hiburan kok, walaupun seketeknya pasti akan banyak. Demikian, mohon maaf kalau terlalu panjang. Kalau terlalu panjang dengar seketik saya apa ada. Tapi kalau lah dengar sampai menit kok, alhamdulillah. Demikianlah sanak sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.